Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musafino Arifin dari kelas 2D Teknik Informatika Politeknik Harapan Bersama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dokumen SRS (Specification Requirement System), yaitu aplikasi kasir laundry bernama Adobe untuk Ocean Laundry Purpose. Dokumen ini dibuat untuk menyelesaikan tugas UAS matkul ADPL. Aplikasi Adobe Kasir Laundry dikembangkan untuk mendukung operasional Ocean Laundry di Brebes. Aplikasi ini digunakan oleh kasir untuk mencatat transaksi dan oleh admin untuk memantau kinerja serta omsetnya. Meskipun antarmuka untuk admin dan karyawan seragam, jadi UI-nya antara admin dan karyawan itu sama gitu. Nah, hak akses diatur oleh admin sesuai kebijakan mitra. Dokumen SRS ini disusun untuk menganalisis kebutuhan sistem pada aplikasi, baik dari sisi fungsional maupun non-fungsional, guna memastikan kesesuaian dengan kebutuhan pengguna dan alur kerja mitra. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai desain sistem. Yang pertama ada tabel aktor dan use case-nya. Untuk tabel identifikasi aktor, di sini saya membuat dua aktor, yaitu admin dan karyawan. Dengan admin, dia bisa melakukan seluruh yang ada di aplikasi. Jadi, admin ini dia bisa melakukan semua fitur yang ada di aplikasi ini. Nah, untuk karyawan yang setelah saya jelaskan sebelumnya bahwa hak akses pada karyawan ini dia diatur di custom oleh admin. Nah, kami menggunakan acuan dari Ocean Laundry Brebes, yaitu ada beberapa yang tidak kami buka aksesnya, dan yang kami buka itu hanya seperti kayak membuat order, menampilkan nilai omset, membuat pengeluaran, mengelola data pelanggan. Kemudian untuk tabel use case di sini ada sekitar 14. Mohon maaf, untuk nomor yang 9 itu dia masuk ke nomor 10 ya. Jadi ada beberapa revisi. Jadi di sini ada 14 fitur atau 14 use case yang akan dibahas nantinya. Mulai dari login, lupa password, membuat order, dan lain-lain. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai desain sistem. Yang pertama adalah use case. Yang pertama ada use case dari aplikasi Adobe itu sendiri. Use case di sini menampilkan bahwa ada karyawan dan admin sebagai aktor, di mana admin ini dia mengeneralisation ke karyawan, yaitu admin juga bisa melakukan hal-hal yang dilakukan oleh karyawan, tapi sebenarnya itu tidak wajib ya, karena admin itu ya hanya memantau gitu, tapi memang dia bisa melakukan apa yang dilakukan oleh karyawan, seperti membuat order, si admin juga bisa gitu. Kemudian untuk admin di sini semuanya dia bisa melakukan seperti register, mengelola layanan, dan lain-lain. Kemudian desain sistem yang akan saya jelaskan selanjutnya adalah activity diagram dari 14 fitur yang ada di use case sebelumnya. Nah, yang pertama ada activity diagram login. Pertama yaitu di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih yang dimaksud di atas. Nah, di atas di sini itu maksudnya adalah aktor yang bisa melakukan activity diagram ini. Nah, di sini login itu kedua-duanya itu bisa melakukan ya. Nah, makanya di sini saya tulis admin dan karyawan. Kemudian untuk flow-nya, yang pertama ini adalah simbol dari mulai. Kemudian untuk memasukkan email, kemudian masuk ke sistem laundry yaitu validasi data email dan password. Kemudian ada decision tree, apakah valid atau tidak. Ketika tidak, dia akan mengirim pesan error, kemudian harus diinputkan kembali kayak gitu. Kalau misal berhasil, berarti dia bisa masuk ke dashboard dan selesai. Kemudian untuk activity diagram register, ini dia hanya tertulis admin ya, karena memang hanya admin yang bisa melakukan. Flow-nya yaitu pertama harus menginputkan data, kemudian data itu akan dikirim ke sistem sebagai validasi data seperti sebelumnya. Nah, kemudian ada decision tree, valid atau tidak. Ketika tidak, dia akan mengirimkan pesan ke UI, kemudian si admin harus menginputkan data kembali. Ketika dia valid, maka sistem mengirimkan pesan berhasil, kemudian selanjutnya si admin dia harus memasukkan foto, nama outlet, dan alamat, dan lain-lain. Kemudian kembali ke sistem laundry, maka di sistem dia akan mengirimkan pesan outlet berhasil dibuat dan pendaftaran selesai.
kemudian flow selesai. Selanjutnya ada activity diagram lupa password. Di sini keduanya dia bisa lupa password ya. Jadi antara admin dan customer atau karyawan dia bisa lupa password. Flow-nya dimulai dari masuk ke halaman login, kemudian pilih fitur yang lupa password, kemudian masukkan email. Ketika email sudah dimasukkan, maka sistem akan mengirimkan kode OTP lewat email tersebut. Kemudian si admin dan customer atau aktor dia harus memasukkan kode OTP. Kemudian validasi data, apakah OTP-nya benar atau salah. Ketika salah, maka sistem akan mengirimkan pesan gagal dan admin dan customer harus memasukkan kode OTP kembali yang benar. Nah, ketika kode OTP benar, maka sistem akan mengirim pesan berhasil validasi OTP. Kemudian, admin dan customer akan memasukkan password baru dan diakhiri dengan sistem mengirimkan pesan bahwa password berhasil diubah dan langsung kembali ke halaman login. Kemudian flow selesai. Selanjutnya ada activity diagram order. Nah, activity diagram order ini adalah activity diagram yang inti karena memang aplikasi Ocean Laundry itu kan ya kasir ya. Jadi ini adalah intinya ordernya. Makanya di sini lumayan banyak flow-nya. Kami menambahkan printer di sini kan memang di sini printer dia juga bertindak sebagai boundary-nya tuh. Nah, yang pertama diawali dengan login, kemudian pilih tambah transaksi, kemudian pilih pelanggannya. Nah, apakah pelanggan baru atau lama? Ketika baru, maka si karyawan atau admin dia harus menambahkan pelanggan baru. Tuh, kemudian memilih lagi. Jika pelanggan lama, maka otomatis datanya sudah ada. Kemudian pilih layanan, masukkan jumlah kuantitas atau input data, pilih perfume, beri keterangan, pilih tombol pesan, kemudian masuk ke sistem kembali, sistem akan memproses data orderan, kemudian sistem menampilkan detail orderan. Nah, setelah ini, maka ada simbol yang dinamakan dengan fork. Jadi, fork itu adalah simbol ketika activity ini, dia bisa melakukan banyak hal. Jadi, misal setelah flow ini, dia bisa melakukan update order, bisa mengirim notifikasi ke WhatsApp, ataupun bisa pilih cetak nota. Jadi, fork itu dari satu ke banyak. Gitu. Nah, ketika kita mau cetak nota, maka di sini ada use case ke sistem laundry, yaitu apakah printer sudah terhubung. Nah, ketika printer terhubung, maka dia akan cetak struk nota. Ketika dia belum terhubung, maka akan mengirimkan pesan menyalakan Bluetooth dan si aktor harus menyalakan Bluetooth. Kemudian validasi kembali gitu. Nah, ini selesai ya. Kemudian ketika dia pilih kirim notifikasi ke WhatsApp, maka dia akan mengirimkan notifikasi updatean ke WhatsApp pelanggan, kemudian flow selesai. Nah, ketika memilih update orderan, maka dari aktor dia bisa mengupdate orderan dari mulai pesanan diproses, kemudian pesanan siap diambil, pesanan telah dibayar, dan pesanan telah diambil, kemudian flow selesai. Kemudian untuk activity diagram membuat pengeluaran, di sini juga keduanya bisa melakukan ya, bisa melakukan pengeluaran antara admin ataupun karyawan. Pertama, flow-nya dimulai dengan pilih fitur tambah pengeluaran, kemudian sistem akan menampilkan halaman tambah pengeluaran. Kemudian aktor harus memasukkan input data yaitu kategori, total harga, dan keterangan. Kemudian klik button simpan, maka data akan tersimpan oleh sistem dan otomatis kembali ke halaman utama. Lalu flow selesai. Selanjutnya, ada activity diagram untuk menampilkan nilai omset. Nilai omset ini dia hanya tampil di halaman utama ya. Jadi ketika kita membuka aplikasi, maka dia otomatis sudah tampil. Makanya di sini flow-nya hanya dua, yaitu masuk ke halaman utama, kemudian sistem menampilkan data-data dari nilai omset, yaitu data order masuk, harus selesai, dan terlambat. Kemudian flow selesai. Selanjutnya ada activity diagram laporan harian. Ini juga sama seperti nilai omset, yaitu ketika kita masuk ke halaman laporan, maka otomatis sistem akan menampilkan beberapa data dan kemudian flow selesai. Jadi sudah ketika kita masuk halaman itu, tampilannya sudah muncul gitu loh data-datanya, tidak perlu ngeklik-ngeklik lagi. Kemudian ada activity diagram untuk laporan transaksi. Di sini untuk laporan transaksi yang pertama, dan ini hanya bisa dilakukan oleh admin ya. Yang pertama adalah masuk ke halaman laporan, kemudian pilih laporan transaksi. Nah, ketika dipilih, maka ada beberapa yang bisa dipilih, yaitu ada 5 laporan ini. Kemudian ketika kita pilih salah satu, maka sistem akan menampilkan. Nih. Dan kemudian
Ini kita gabungan menjadi satu lagi atau yang disebut sebagai join. Join itu berarti dari 5 flow atau banyak flow menjadi satu flow yang sama untuk efisiensi mengurangi banyak flow-flow itu. Kemudian sistem menampilkan fitur memilih tanggal. Nah, kita bisa memilih tanggalnya mau tanggal berapa untuk custom. Kemudian sistem menampilkan laporan pada tanggal yang dimasukkan. Kemudian flow selesai. Selanjutnya ada activity diagram untuk laporan keuangan. Nah, laporan keuangan juga hanya bisa diakses oleh admin. Flow-nya dimulai sepertinya hampir mirip seperti sebelumnya, yaitu kita masuk ke halaman laporan, kemudian pilih laporan keuangan. Setelah itu ada beberapa yang bisa kita pilih. Nah, ini ada 5. Ketika kita pencet salah satu, maka sistem juga akan menampilkan laporannya. Kemudian kita joinkan dan sama seperti sebelumnya, yaitu sistem menampilkan fitur memilih tanggal. Kemudian dari admin harus pilih tanggal yang diinginkan. Kemudian sistem menampilkan laporan pada tanggal yang dimasukkan. Nah, perbedaannya adalah di sini kita membuat fork lagi, yaitu dengan kalau memang tidak mau diekspor ke Excel, maka flow akan langsung selesai. Tapi ketika mau diekspor ke Excel, maka admin pilih export to Excel. Kemudian dari sistem dokumen Excel akan dikirim ke device admin itu. Kemudian flow selesai. Jadi data dari keuangan ini dia bisa ekspor ke Excel juga ya. Kemudian ada activity diagram untuk laporan pelanggan. Laporan pelanggan dimulai dengan masuk ke halaman laporan, kemudian pilih laporan pelanggan. Setelah memilih laporan pelanggan, maka ada beberapa yang bisa kita lakukan, seperti pilih ringkasan. Sistem akan menampilkan ringkasan pelanggan kemudian flow selesai. Nah, ketika pilih detail, maka dari admin dia harus memilih dulu pelanggannya yang mana gitu. Nah, kemudian setelah kita memilih satu pelanggan, maka sistem akan menampilkan detail pelanggan tersebut, kemudian flow selesai. Nah, untuk kedua ini, maka sistem juga akan menampilkan untuk keduanya. Kemudian kita joinkan dan sistem menampilkan fitur memilih tanggal seperti yang sebelumnya. Kita pilih tanggal, kemudian sistem menampilkan laporan yang ada pada tanggal tersebut, kemudian flow juga selesai. Selanjutnya ada activity diagram kelola data karyawan. Flow dimulai dari masuk ke halaman setting, kemudian kita pilih konfigurasi karyawan. Nah, setelah dipilih, maka sistem akan menampilkan list karyawan-karyawannya. Nah, kemudian kita buat fork, yaitu dengan dua pilihan, pilih edit karyawan dan pilih tambah karyawan baru. Kemudian kita joinkan kembali. Kenapa? Karena form ini itu antara tambah dan edit dia mirip. Jadi kita jadikan ke satu flow saja ya. Kemudian sistem menampilkan halaman edit karyawan. Nah, setelah menampilkan, maka admin harus memasukkan data-data seperti nama pegawai, nomor handphone, nama karyawan, nomor handphone, email, password, dan hak akses. Kemudian sistem melakukan validasi kesesuaian data. Apakah data sesuai? Ketika tidak sesuai, maka akan mengirimkan pesan error ke UI dan admin harus memasukkan kembali. Ketika data sesuai, maka data karyawan tersimpan dan kembali ke halaman setting. Flow selesai. Selanjutnya ada activity diagram untuk kelola nota printer. Untuk kelola nota printer, pertama kita harus masuk ke halaman setting, kemudian pilih kelola nota printer. Setelah itu, kita masukkan, kemudian sistem akan menampilkan halaman edit nota. Nah, setelah itu admin harus memasukkan data, dan data ini lumayan banyak ya, seperti profil nota, alamat, nomor HP, dan lain-lain. Kemudian setelah admin sudah menginputkan data, maka sistem akan memvalidasi apakah ada data yang berubah. Ketika tidak ada data yang berubah, maka sistem akan mengirimkan pesan tidak ada yang berubah. Nah, lalu flow selesai. Ketika ada yang berubah, kemudian sistem melakukan validasi kembali apakah data sesuai, data yang dimasukkan apakah sesuai. Nah, ketika tidak sesuai, maka akan mengirimkan pesan error ke UI dan admin harus menginputkan kembali. Tapi ketika data valid atau sesuai, maka data nota akan tersimpan dan kembali ke halaman setting. Flow selesai. Selanjutnya ada activity diagram kelola data pelanggan. Untuk kelola data pelanggan bisa diakses oleh keduanya karena memang karyawan juga berhak untuk mengelola seperti menambah pelanggan ketika ada pelanggan baru. Nah, flow-nya dimulai dari masuk ke halaman setting, kemudian kita pilih kelola pelanggan. Setelah kita pilih kelola pelanggan, maka ada beberapa fitur yang bisa kita lakukan seperti search nama pelanggan, kemudian sistem akan memvalidasi apakah nama pelanggan tersebut ada. Ketika tidak ada, maka sistem tidak akan menampilkan pelanggan apapun, kemudian flow selesai. Ketika ada pelanggannya, maka lanjut kita ke fork kedua ini, yaitu edit data dan hapus.
ketika hapus pelanggan, maka sistem akan menghapus data pelanggan dan flow selesai. Nah, ketika kita mengedit, sama juga seperti kita menambahkan data, maka kedua ini itu flow-nya sama, makanya kita join-kan di sini. Nah, setelah itu, sistem menampilkan form data pelanggan dan admin ataupun karyawan harus memasukkan data dan tekan button update ataupun simpan data. Setelah itu, sistem akan menyimpan data pelanggan dan kembali ke halaman kelola pelanggan. Nah, flow selesai. Selanjutnya ada activity diagram untuk kelola layanan produk. Kelola layanan produk dia hanya bisa dilakukan oleh admin. Iya, yang pertama, ini lumayan banyak karena memang layanan atau produk juga menjadi hal inti ya dalam orderan. Flow yang pertama, kita masuk ke halaman setting, kemudian pilih kelola layanan produk. Nah, setelah kita pilih ini, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Seperti yang pertama, yaitu search layanan. Ketika kita search, maka sistem akan melakukan validasi. Apakah nama layanan itu ada? Ketika tidak ada, maka sistem tidak akan menampilkan layanan apapun, kemudian flow selesai. Ketika layanan itu ada, maka dia juga akan default atau bisa melakukan dua hal. Yang pertama, hapus layanan. Ketika dihapus layanan, berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau ini dia ada validasinya, ada verifikasinya, apakah yakin akan dihapus. Ketika tidak yakin akan dihapus, maka flow akan langsung selesai. Ketika yakin dihapus, maka sistem akan menghapus data layanan dan flow selesai. Nah, untuk edit dan tambah sama ya seperti sebelumnya, yaitu formnya itu mirip atau sama, makanya ini kami joinkan menjadi satu. Kemudian sistem menampilkan form tambah data. Nah, setelah itu dari admin dia harus masukkan nama produk, skor, atau memasukkan data layanan tersebut. Nah, ketika memasukkan data layanan, ada 3 hal yang bisa kita lakukan lagi, yaitu ada yang namanya jenis produk. Nah, jenis produk itu kita bisa lakukan 3 hal itu. Yang pertama, hapus jenis produk. Ketika jenis produk sudah dimasukkan, maka dari sistem dia akan menghapus data jenis produk dan flow selesai. Ketika edit ataupun tambah, dia flow-nya sama, makanya kami joinkan. Kemudian dari sistem akan menampilkan form tambah ataupun edit jenis produk. Kemudian dari admin dia harus memasukkan data. Nah, setelah memasukkan data, maka ada validasi kesesuaian data. Ketika dia sesuai, maka dia akan langsung menyimpan dan kembali ke halaman kelola layanan. Ketika tidak sesuai, maka akan mengirimkan pesan error dan kemudian harus menginput kembali. Nah, fitur terakhir yang bisa kita lakukan yaitu untuk memilih parfum. Nah, pilih parfum dia ada 2 flow. Yang pertama hapus parfum, maka dari sistem dia akan langsung menghapus parfum tersebut dan kembali ke layanan kelola utama. Nah, ketika tambah data parfum, maka sistem akan menampilkan form tambah parfum dan kemudian akan masuk ke dari admin harus menginputkan nama parfum dan keterangan, kemudian disimpan. Maka dari sistem akan menyimpan data parfum tersebut dan kembali ke layanan utama. Maka semuanya akan berakhir di selesainya flow. Agak panjang ya. Nah, selesai juga untuk activity diagram ini. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai desain sistem, yaitu sequence diagram. Nah, sequence diagram ini saya mengacu pada activity diagram tersebut. Maka ketika ada 14 activity diagram, maka sequence-nya juga ada 14. Yang pertama ada sequence diagram login. Sebelumnya saya akan menjelaskan simbol-simbolnya. Yang pertama ini ada aktor, yaitu ada admin dan karyawan yang saya bedakan warnanya ya. Kemudian di sini ada boundary atau boundary, di sini halaman login. Kemudian di sini ada sistem validasi atau dia sistem yang akan memutar terus, akan flow terus. Kemudian di sini ada seperti sering disebut sebagai database atau identitas, entitas gitu. Tuh. Maka kemudian di sini flow-nya sama ya. Kita menginputkan email password, kemudian validasi kita ke sistem validasi, kemudian dari sistem validasi akan didapatkan atau dikirim ke login atau database login. Nah, kemudian di sini ketika valid, maka dari admin dan karyawan dia bisa masuk ke halaman dashboard. Tapi ketika tidak valid, dia disable login atau dia nggak bisa login dan akan mengirimkan error message dan kembali ke halaman login view. Selanjutnya untuk sequence diagram register admin sama di sini langsung saja
untuk menginputkan data-data diri, kemudian validasi email ke sistem validasi, kemudian email tersebut akan dimasukkan ke data register. Nah, kemudian apakah data tersebut valid? Ketika data tersebut valid, maka akan mengirimkan sukses message ya, send sukses message atau message berhasil. Kemudian selanjutnya kita harus menginputkan foto, nama outlet dan alamat. Ini seharusnya agak ke atas ya flow-nya. Nah, kemudian ketika input, maka dari data tersebut akan dimasukkan ke database register. Kemudian dari halaman register, dia bisa masuk ke halaman login atau kembali ke halaman login. Nah, ketika dia tidak valid, ada yang tidak valid seperti emailnya error atau gimana, nah itu bisa, maka dari sistem validasi dia akan mendisable register, dia nggak bisa register, kemudian akan mengirimkan error message ke halaman register, kemudian kembali ke halaman register. Nah, untuk sequence diagram lupa password, ini pertama kita harus klik lupa password, kemudian di sini masuk ke frame ya, ini disebut frame untuk form input email, maka dari halaman login akan menampilkan view form email, kemudian input, terus dari halaman login mengirim send OTP kode, kemudian ini juga input lagi. Nah, setelah diinput kembali, maka akan ada validasi OTP kode. Nah, di sini juga ada ini disebut sebagai decision tree ya, kotak decision tree. Nah, ketika sukses, maka akan mengirimkan send success message dan bisa masuk ke halaman reset password untuk selanjutnya akan menginputkan password baru. Ketika gagal, dia akan kembali atau mengirimkan message error dan akan kembali ke halaman login atau nggak bisa merubah password. Selanjutnya untuk sequence diagram order ini lumayan banyak karena memang setelah yang tadi sudah saya jelaskan bahwa ini itu inti ya. Ini ada beberapa juga, ada halaman tambah transaksi, sistem validasi, sistem proses, pelanggan, untuk entitasnya ada pelanggan dan printer. Flow dimulai dari menginputkan pelanggan, kemudian validasi pelanggan. Nah, kemudian di sini apakah data baru atau lama? Ketika tidak atau maksudnya data lama, maka send blank message, maksudnya adalah kosong ya, dia nggak akan menampilkan apapun. Kemudian harus menginputkan data pelanggan yang baru dan data tersebut akan dimasukkan ke entitas pelanggan atau database pelanggan. Kemudian ketika ini maksudnya baru ya. Ketika datanya lama, maka akan mengirim dari sistem validasi, dia akan mengirimkan pelanggan tersebut, data pelanggan tersebut. Kemudian selanjutnya dari admin ataupun karyawan dia harus menginputkan layanan, terus menginputkan kuantitas dan input perfume. Setelah itu dia akan diproses di sistem proses. Kemudian setelah itu, maka seperti form yang tadi, kita bisa melakukan cetak nota juga. Klik cetak nota, kemudian validasi connected Bluetooth, apakah sudah terkoneksi atau enggak. Ketika ketika belum terkoneksi, maka akan mengirimkan data untuk mengirimkan pesan untuk harus connect Bluetooth dulu. Maka di sini admin ataupun karyawan harus menyalakan Bluetooth-nya. Ketika sudah menyalakan, maka langsung bisa untuk diberi nota, yaitu dari data printer tersebut. Nah, kemudian di sini ada klik update proses order. Nah, ini antara aktor atau dari admin atau karyawan, dia bisa untuk mengupdate proses ya, seperti yang tadi. Nah, kemudian send message order update, kemudian klik send notif WA, yang terakhir tadi, maka notif akan diproses terlebih dahulu, biar ada yang sesuai kata-katanya. Kemudian setelah diproses, maka dari sistem proses, dia akan mengirimkan notification WA ke pelanggan. Selanjutnya ada sequence diagram untuk kelola pengeluaran. Nah, untuk pengeluaran dia pertama ini ya, kita harus klik aja di pelanggan, add pengeluaran, kemudian masuk ke halaman pengeluaran. Kemudian dari halaman pengeluaran dia akan mengirimkan form add pengeluaran, kemudian input kita harus menginputkan data pengeluaran. Setelah itu maka data tersebut akan dimasukkan ke entitas pengeluaran dan dari entitas tersebut akan kembali ke halaman pengeluaran. Flow selesai. Kemudian untuk sequence diagram untuk nilai-nilai omset, dia hanya masuk ke halaman utama, kemudian dari nilai omset dia akan mengirimkan, otomatis langsung mengirimkan karena di halaman tersebut kan sudah ada, sudah tampil. Selanjutnya untuk sequence diagram laporan harian juga sama,
dia masuk ke halaman report, kemudian dari entitas report harian, dia akan mengirimkan datanya langsung di page tersebut, di halaman report tersebut. Kemudian untuk sequence diagram laporan transaksi dimulai dari kita masuk ke halaman laporan, kemudian kita masuk ke halaman laporan transaksi. Nah, setelah itu ada 5 hal atau 5 fitur yang bisa kita lakukan seperti yang dijelaskan sebelumnya ya. Dan itu semua flow-nya sama. Itu. Jadi bisa dilihat di sini datanya. Klik semua data transaksi, kemudian dari laporan akan mengirimkan data tersebut. Nah, ketika kita memilih waktu tertentu, maka dari laporan juga akan mengirimkan data dari waktu tertentu. Nah, untuk keempatnya juga sama ya, flow-nya seperti itu. Selanjutnya untuk sequence diagram laporan keuangan juga sama. Kita masuk ke halaman laporan, kemudian masuk ke halaman laporan keuangan. Nah, setelah itu kita klik laporan omset, kemudian dari laporan keuangan dia akan masuk ke halaman ini. Nah, ketika kita memilih waktu tertentu, maka dari laporan keuangan juga akan mengirimkan data di waktu tertentu. Nah, untuk keempatnya juga flow-nya sama. Yang membedakan di sini adalah untuk klik export to Excel. Nah, ketika kita klik export to Excel, maka dari halaman laporan dia akan ke Excel dan akan merequest yaitu untuk dibuatkan filenya. Kemudian dari Excel dia akan mengirimkan file langsung ke device admin. Selanjutnya untuk sequence diagram laporan pelanggan, itu kita masuk ke halaman laporan, kemudian masuk ke halaman laporan pelanggan. Setelah itu di sini kita bisa klik ringkasan pelanggan, maka dari laporan pelanggan dia akan mengirimkan ringkasan datanya ke halaman laporan pelanggan. Kemudian ada klik detail pelanggan ini, kemudian ada klik growth pelanggan, dan ini juga sama ya, ada flow time-nya ketika kita memilih waktu tertentu. Jadi sama laporannya seperti flow yang sebelumnya. Selanjutnya untuk sequence diagram kelola karyawan, di sini kita masuk ke halaman setting, kemudian get view atau masuk ke halaman konfigurasi karyawan. Setelah masuk ke konfigurasi karyawan, maka dari entitas karyawan dia akan mengirimkan list-list data karyawan seperti di activity diagramnya ya. Kemudian kita bisa pilih edit ataupun menambahkan karyawan. Nah, ini mengirimkan form, kemudian kita menginputkan datanya. Melakukan validasi data, apakah datanya berhasil atau enggak. Nah, ketika data berhasil, atau ketika data gagal maka akan mendisable register kemudian send error message. Nah, terus get view juga harus kembali ke sini. Nah, ketika berhasil maka data akan dikirimkan ke entitas karyawan dan kembali juga ke halaman konfigurasi karyawan. Selanjutnya untuk sequence diagram kelola nota printer, kita masuk ke setting page, kemudian masuk ke halaman nota printer. Kemudian dari nota printer dia akan mengirimkan form data nota printer, kemudian kita menginputkan datanya. Nah, setelah diinputkan, maka akan ada validasi perubahan data. Nah, apakah data ada yang berubah atau tidak? Ketika tidak ada, maka kita mengirimkan send error atau maksudnya adalah bahwa tidak ada data yang berubah gitu. Kita mengirimkan pesan tidak ada data yang berubah. Nah, ketika ada data yang berubah, maka kita validasi kembali apakah datanya sesuai atau tidak. Ketika tidak sesuai, maka akan mengirimkan data error atau send pesan error. Tapi ketika sesuai, maka data tersebut akan langsung dimasukkan ke entitas nota printer. Selanjutnya, untuk diagram kelola data pelanggan, kita masuk ke setting page, kemudian kita masuk ke halaman kelola pelanggan. Nah, kita pilih nama pelanggannya, kemudian validasi apakah ada nama pelanggan tersebut atau tidak ada. Ketika tidak ada, maka send error. Ketika ada, maka kita bisa pilih hapus, pilih edit, dan input data nama pelanggan tersebut. Selanjutnya untuk sequence diagram kelola layanan atau produk. Di sini memang agak banyak ya, karena memang banyak decision tree-nya juga. Nah, yang pertama ada masuk setting page, kemudian kita masuk ke halaman layanan produk. Nah, kita search layanan, kemudian ada validasi apakah layanan tersebut ada atau enggak. Ketika tidak ada, maka akan mengirimkan send error message atau maksudnya adalah tidak ada layanan yang dimaksud. Ketika ada, maka ada beberapa pilihan yang bisa kita lakukan, yaitu pilih delete layanan, ada validasi juga apakah yakin dihapus atau tidak. Ketika tidak, maka tidak jadi. Ketika yakin, maka data akan dihapus di layanan tersebut. Ketika kita pilih edit atau menambahkan, maka akan mengirimkan, kemudian kita inputkan data tersebut. Nah, ketika kita menginputkan data tersebut, maka kita tidak langsung menyimpan ke sini. Kenapa? Karena ada
ada jenis produk juga. Di sini juga ada fitur kita harus menginputkan jenis produk juga. Nah, jenis produk itu juga bisa melakukan 3 hal, yaitu menghapus di sini, menambahkan data, flow-nya, inputkan data, kemudian validasi data apakah sesuai atau tidak. Ketika sesuai maka kembali, ketika tidak sesuai maka kembali, ketika sesuai maka kita masuk ke sini, masukkan data ke entitas layanan. Nah, kemudian ada perfume, kita bisa memilih untuk mendelete perfume, maka perfume akan langsung di-delete di data perfume. Kita bisa menambahkan juga atau ya bisa mengedit juga. Nah, ini send form data, send form add perfume, kemudian kita menginputkan nama perfume dan data perfume tersebut akan dimasukkan langsung ke entitas perfume. Nah, selesai sudah sequence diagram, kemudian kita akan membahas mengenai class diagram. Nah, untuk class diagram di sini juga ada beberapa kelas-kelasnya. Ini bisa dilihat ya. Ada legendary relasinya juga, ada inheritance, asosiasi, dan lain-lain. Oke. Ada ini juga one to many dan lain-lain. Jadi ini seperti database ya. Bagaimana data-data tersebut akan disalurkan. Yang terakhir ada UI design. Untuk UI design di sini karena ini sudah ada aplikasinya, jadi saya mengacu pada UI login pada UI aplikasi Adobe itu sendiri ya. Yang pertama ada UI login itu seperti ini ya UI-nya. Selanjutnya ada UI register. Kita menginputkan data, kemudian akan ada pesan berhasil, kemudian kita harus menginputkan register tersebut, data tersebut, atau data outletnya. Kemudian untuk UI lupa password, kita harus menginputkan email, kemudian kita masukkan kode OTP. Nah, setelah kode OTP berhasil masuk, maka kita harus menginputkan password baru. Nah, untuk UI order, kita masuk ke fitur order atau pilih pesanan, kemudian di sini tampilan awalnya. Nah, ketika tampilan awal sudah, maka kita bisa pilih nama ini, kemudian pilih layanannya, kemudian kita pilih layanan, terus masukkan jumlah kuantitas, mau berapa kilogram. Nah, setelah dimasukkan, maka datanya akan terupdate. Kemudian pilih perfume dan keterangan. Kemudian kita bisa langsung pesan. Nah, ketika pesan, kita akan masuk ke proses orderan. Dan ini bisa diupdate ya. Update, bisa kirim notif juga, bisa print juga di sini. Nah, ini terakhir ya. Terakhir ini seperti ini. Kemudian UI untuk membuat pengeluaran. Ini juga kita masuk ke fitur pengeluaran, kemudian kita masukkan datanya, kemudian ketika disimpan, maka kita langsung kembali ke halaman home dan data berhasil disimpan. Selanjutnya untuk UI menampilkan nilai omset, itu ketika kita masuk aplikasi awal, maka di tampilan awal memang sudah ada UI omsetnya seperti ini. Kemudian ada UI menampilkan laporan harian. Nah, ini juga sama ketika kita masuk ke halaman report, maka laporan harian sudah tampil ya di sini. Untuk laporan transaksi, kita milih ke laporan transaksi. Kemudian di sini ada 5 data, 5 flow, dan ini juga bisa memilih waktu ya, misal 7 hari terakhir. Nah, kemudian data akan ditampilkan di 7 hari tersebut saja. Selanjutnya untuk laporan keuangan juga sama, ada 5 flow dan bisa memilih hari. Sini juga ada chartnya, seperti ini. Jadi datanya seperti ini ya, laporan-laporannya. Ini juga bisa export to Excel. Ketika diekspor maka akan muncul seperti ini. Data berhasil diekspor, silakan lihat di folder dokumen. Selanjutnya UI menampilkan laporan pelanggan. Sama, kita ke halaman report, kemudian kita pencet laporan pelanggan. Di sini ada beberapa yang bisa kita lakukan, seperti ringkasan pelanggan. Ketika kita masuk ke list pelanggan, maka akan ada list-list pelanggan tersebut. Ini juga ada pertumbuhan pelanggan, ini juga, dan lain-lain. Selanjutnya untuk UI kelola data karyawan. Di sini kita bisa mengelola data karyawan ya. Pertama kita masuk ke pegawai atau data karyawan. Kemudian setelah itu, karena ini masih kosong ya, kemudian kita bisa nambahkan data pegawai. Nah ini yang disebut hak akses tadi. Jadi kita bisa memasukkan hak akses apa yang bisa dilakukan oleh karyawan tersebut. Kemudian ini harus diverifikasi terlebih dahulu, tapi data sudah masuk ya. Kemudian UI kelola nota printer, kita masuk ke nota printer, kemudian kita masukkan data-data dari printer tersebut.
Kemudian ketika tidak ada perubahan maka akan muncul seperti ini. Tapi ketika data berhasil diupdate maka akan muncul seperti ini, data berhasil diupdate. Nah, untuk UI kelola data pelanggan, kita masuk ke setting, kemudian kita masuk ke data pelanggan. Nah, tampilannya seperti ini ya. Ketika kita search yang tidak ada, maka dia dari sistem tidak akan menampilkan apapun. Nah, kemudian kita bisa menambah customer. Ketika ditambahkan maka akan seperti ini, kita masukkan gitu. Ini untuk tambah data, ini untuk edit data. Perbedaannya hanya ada di tombol. Kemudian untuk UI kelola layanan produk, kita masuk ke layanan, kemudian kita masuk ke tampilannya akan seperti ini. Ketika kita search yang tidak ada, maka data tidak menampilkan apapun. Kemudian kita tambahkan layanan. Nah, tampilannya seperti ini, kita inputkan. Nah, yang disebut tambah jenis produk itu di sini ya. Jadi, kita harus menambahkan jenis produk juga, bisa menambahkan, mengedit, ataupun menghapus. Nah, tampilan untuk jenis produk juga seperti ini. Kemudian kita simpan. Nah, selesai sudah untuk desain sistemnya, maka kesimpulannya, aplikasi Adobe Cash Laundry ini memiliki alur penggunaan yang sederhana dan mudah dipahami, didukung oleh desain antarmuka yang bersih dengan penggunaan whitespace yang optimal. Jadi, desainnya juga sederhana, jadi untuk orang awam juga belajarnya cepat gitu, bisa cepat, tidak ribet gitu, sehingga tampilan terasa ringan dan menarik. Keunikan dari aplikasi ini terletak pada penggunaan halaman yang seragam untuk admin dan karyawan, namun tetap menjaga kontrol akses melalui sistem otorisasi yang efektif. Dengan demikian, meskipun berbagai antarmuka atau interface-nya sama, maka setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai dengan peran dan wewenangnya, tanpa menimbulkan tumpang tindih dari akses tersebut. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf barangkali ada kesalahan penyampaian, karena ini juga agak panjang ya videonya. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.